Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Ayo semangat belajar bersama Jejak Belajar ID. Sebelum mempelajari tentang apa itu teorema Pythagoras, penting untuk tahu sejarah terciptanya teorema Pythagoras. Nah, di sini ada merupakan seorang ahli filsuf dari Yunani, yaitu Pythagoras, ya, perintis aliran Pythagoreanisme. Dan pada zaman kuno, nama Pythagoras itu dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah. Salah satunya ya teorema Pythagoras ini. Tapi kehidupan dan ajarannya tidak begitu jelas akibat banyaknya legenda dan kisah-kisah buatan mengenai dirinya. Walaupun faktanya isi teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dianggap sebagai temuan Pythagoras karena ia yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Untuk lebih detailnya, kalian bisa lihat ya sejarah tentang teorema Pythagoras ini di sumber yang telah tertera di video ini, yaitu di Wikipedia. Next, mari kita belajar apa sih itu teorema Pythagoras. Nah, dari beberapa pembuktian, kemudian teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa kuadrat sisi miring atau nama lainnya yaitu hipotenusa dari segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain atau sisi siku-sikunya. Misalkan diketahui segitiga siku-siku, ya, seperti pada gambar di samping itu A dan B sisi siku-siku, dan C di sini sebagai sisi miringnya atau hipotenusa. Perlu diingat bahwa A, B, dan C ini tidak paten ya. Dalam kata lain, ini hanya sebagai simbol. Jadi jika kalian membuat segitiga siku-siku, boleh A, B, C-nya ini diganti dengan X, Y, Z atau yang lain. Asalkan yang paling penting itu teorema Pythagorasnya benar. Dari teorema Pythagoras yang tadi sudah disebutkan, diturunkan menjadi rumus. Nah, seperti ini. Ya. Kuadrat sisi miring dari segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Atau diubah dalam bentuk akar seperti ini. Itu kalau mencari panjang sisi miringnya. Kemudian kalau dihadapkan dengan persoalan mencari sisi sikunya, misalkan A dan B. Nah, itu bukan jumlah kuadrat tapi selisih kuadrat. Dan ini bentuk akarnya. Jadi kuncinya cuma satu. Kalau mencari panjang sisi miring itu jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Kalau mencari sisi siku-sikunya itu selisih kuadrat sisi-sisi yang lain. Tapi jangan sampai kebalik. Di sini hipotenusa atau sisi miring itu adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Jadi sisi miring dulu, baru dikurangi sisi yang lain yang diketahui. Itu kuncinya. Tidak perlu mengingat ketiganya, tapi salah satu saja. Sekarang langsung saja kita mencoba untuk latihan soal penerapan teorema Pythagoras. Yang pertama, ya di sini diambil dari soal ujian nasional tahun 2018. Ya, meskipun untuk tahun ini tidak ada ujian nasional, tapi AKM. Tapi tidak dasarnya kita belajar juga dari soal-soal ujian nasional atau soal latihan dari sumber manapun. Ini ada persoalan yaitu seorang pengamat berada di atas sebuah
mercusuar yang memiliki ketinggian 80 meter. Pengamat melihat kapal A dan kapal B. Jarak pengamat ke kapal A 100 meter dan jarak pengamat ke kapal B 170 meter. Posisi alas mercusuar kapal A dan kapal B itu segaris. Yang ditanyakan, jarak antara kapal A dan kapal B adalah berapa? Untuk persoalan seperti ini, ya, itu yang pertama langkahnya harus membuat sebuah ilustrasi sesuai soal, sesuai konteks. Nah, di sini ada pengamat yang berada di atas mercusuar dengan ketinggian 80 meter dan jarak pengamat ke kapal A itu 100 meter. Ya. Terus jarak pengamat ke kapal B itu 170 meter. Posisi alas mercusuar kapal A dan kapal B harus segaris. Jadi buat ilustrasinya harus sesuai. Di sini ya, sebelum menghitung berapa jarak antara kapal A dan kapal B, diberi simbol bisa atau variabel ya untuk nilai yang mau dicari atau yang belum diketahui. Yang paling penting yaitu pertama harus bisa membuat ilustrasinya dulu. Nah, ilustrasinya menjadi seperti ini. Bila diamati kan di situ ada berapa segitiga siku-siku? Ya, benar. Ada 2 segitiga siku-siku yang saling berimpit ya. Nah, untuk bisa mencari berapa jarak antara kapal A dan kapal B, kita harus menentukan dulu berapa jarak antara alas mercusuar dengan kapal A. Di sini diberi simbol atau itu variabel X. Nanti akan kita cari berapa. Kemudian mencari juga jarak antara alas mercusuar dengan kapal B. Nah, dengan misalkan variabel Y. Dan di sini jarak antara kapal A dan kapal B ya yang akan kita cari. Karena menghitung nilai X. Nah, X di situ itu kan ada bentuk segitiga siku-siku yang pertama. Yang X di situ sisi miring atau sisi siku-siku? Ya, benar sekali. Sisi siku-siku. Jangan sampai salah mendefinisikan. Jika lupa, kembali lagi tadi ke slide yang sebelumnya. Ingat, kalau mencarinya sisi siku-siku, itu selisih kuadrat. Ya, selisih kuadrat. Untuk sisi-sisi yang lain. Di sini sisi yang lain yaitu diketahui 100 dan 80. Ingat, namanya selisih ya dikurangi dari terbesar ke terkecil. Jangan kebalik. Selisih kuadrat. Langsung kita menggunakan yang rumus akar. Ya. 100 kuadrat kurangi 80 kuadrat. Terus tinggal dilanjutkan dihitung. 100 kuadrat. Ya. Kuadrat itu bukan dijumlah, diingat lagi. Di semester awal di kelas 7 sudah dipelajari tentang bilangan berpangkat. 100 kuadrat artinya 100 kali 100. Nah, dikurangi 80 kuadrat. 80 kali 80 bisa dihitung ya. Harus teliti menghitungnya. Kemudian tinggal dikurangi, hasilnya 3600. Akar dari 3600 yaitu 60. Diingat-ingat lagi cara menghitung akar. Jika lupa, diulas kembali. Bagi yang sudah lupa, bagaimana sih menghitung akar, mencari nilai akar itu? Bisa searching dimanapun, di Google, YouTube, atau dimanapun. Atau kalau mau dibuatkan tutorial
menghitung akar kuadrat, bisa komen di bawah ya. Next, kita harus menghitung nilai Y. Ya. Di sini variabel Y. Ingat, namanya variabel tidak harus. Untuk X dan Y ini bebas. Kalian mau dimisalkan huruf apapun bebas atau tidak dimisalkan tidak masalah. Yang penting hasilnya benar. Nilai Y yaitu jarak alas menuju suar terhadap kapal B. Sama ya seperti tadi, ini sisi siku-siku. Jadi kalau sisi siku-siku ada selisih kuadrat. Langsung saja kita menggunakan rumus yang akar. Sisi kuadrat ya dari 170 dan 80 tinggal dikurangi seperti ini. Kemudian dihitung 170 kuadrat. 170 kali 170 kurangi 80 kuadrat. Hasilnya 22.500. Akar dari 22.500 yaitu 150. Sudah mencari nilai X dan Y. Sekarang kita akan tahu berapa sih jarak antara kapal A dan kapal B. Tinggal mencari selisihnya, yaitu dari 150 kurangi 60 ketemu 90. Jadi jarak antara kapal A dan kapal B yaitu 90 meter. Kalian sudah mendownload video ini, nanti kalian pelajari lagi, terus mencoba menyelesaikan lagi tanpa melihat penyelesaian atau pembahasan ini. Kalau sudah benar, nanti kalian sudah ke tahap pemahaman yang lebih dalam. Dan cobalah latihan-latihan soal di berbagai sumber lain ya. Lanjut ke latihan soal nomor 2. Terdapat gambar, ya kalian perhatikan di situ. Ada berapa segitiga siku-siku? Ya benar sekali, ada 2. Yang ditanyakan yaitu panjang AD. Kita langsung aja ke pembahasan. Agar kita menemukan panjang AD, apa dulu sih yang harus kita cari? Nah, benar sekali, yaitu kita harus mencari panjang AC dulu. Kenapa? Karena di sini segitiga yang pertama yaitu segitiga ABC itu sudah ada 2 sisi yang diketahui, panjang 2 sisi yang diketahui. Maka tinggal mencari nilai AC. AC di sini yaitu dari segitiga ABC. AC itu sisi apa? Benar, hipotenusa atau sisi miring. Ingat, kalau mencari sisi miring itu adalah jumlah kuadrat. Ya, karena sisi miring itu sisi terpanjang. Lebih enaknya menggunakan rumus yang akar, jadi langsung ya jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Tinggal saja di sini ada 12 dan 9. Nah, jumlah kuadrat dihitung. 12 kuadrat yaitu 144 tambah 9 kuadrat 81, dijumlahkan hasilnya 225. Hasil akarnya yaitu 15. Udah ketemu nih AC yaitu 15. Tinggal mencari panjang AD yaitu segitiga ACD. AD yaitu sisi apa? Miring apa siku-siku? Jangan sampai salah menafsirkan ya. Benar, AD itu sisi miring. Ya, sisi miring tuh yang berhadapan dengan sudut siku. Ingat sisi miring. Berarti menghitung sisi miring jumlah kuadrat seperti tadi yang sebelumnya. Jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain itu dari AC dan CD 15 dan 8. Jumlah kuadrat tinggal dihitung, didapatkan hasil akar dari 289 yaitu 17.
Hasil akhirnya jadi panjang AD adalah 17 cm. Bagaimana setelah latihan soal tadi dan pembahasannya? Apakah merasa sudah paham? Sudah lumayan paham atau sama sekali bingung atau muter-muter? Kalau misal udah paham ya alhamdulillah, bisa coba langsung latihan soal atau mau latihan soal dari sumber lain. Kalau masih sekiranya masih hanya sedikit paham, diputar lagi videonya. Pokoknya diulang-ulang lagi sampai benar-benar paham. Kalau belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya, atau langsung ke Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran ini. Nah, selanjutnya bisa nih dicoba latihan soal. Ada 3 latihan soal di sini. Ya. Ditulis di buku tugas soalnya, kemudian penyelesaiannya wajib harus dengan cara. Ya. Karena kalau nanti buat belajar lagi jadi paham. Kalau hanya jawaban saja, kalau diulas lagi nanti biasanya lupa. Sekian pembelajaran tentang teorema Pitagoras. Terima kasih sudah mau sama-sama belajar, sama-sama mencoba memahami bagaimana penyelesaian dengan penerapan teorema Pitagoras. Nah, untuk anak didik saya, kalau latihan soalnya sudah selesai, ya, langsung difoto dan dikirim lewat chat pribadi, sertakan nama, kelas, dan nomor presensi. Oke, sesuai jadwal pembelajaran daring langsung, tidak menunggu 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, tapi langsung saat itu juga ya. Dan wajib presensi online pada kolom komentar di bawah ini. Oke, see you next time. Selamat belajar di masa pandemi ini. Harus selalu semangat, malasnya dikurangi bahkan dihilangkan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.